Kamis tanggal 29 Juli 2021. Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, Prambon. Di mana saja kalian berada, semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semuanya dan juga kelancaran baginya maupun perangkat pada hari ini. Semoga bisa lancar-lancar saja dan semoga belajar hari ini penuh keberkahan ya. Oke, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita mau ngapain? Nah, kita akan mengikuti sebuah sesi yang sangat penting ya. Yang ini ada hubungannya bukan hanya dengan dunia, tapi langsung akhirat, langsung tembus. Akan dibawakan oleh Ustadzah. Nah, Ustadzah kita yang ceria, cetar, membahayakan. Jadi kalian eman kalau mengikutinya dengan tidur atau dengan rebahan. Nah, silakan segera duduk, silakan posisinya yang anak-anak itu masih rebahan ini. Sebelum Ustazah sebutkan namanya nanti tambah malu. Nah, silakan siap ya menerima informasi yang akan diberikan oleh Ustazah Sinta. Kepada Ustazah Sinta, silahkan. Baik, terima kasih Ustazah Popi atas waktunya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan ke Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Loh. Alhamdulillah baik Ustazah. Ustazah kayak krik gitu. Ulangi coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik sehat. Allah. Nah gitu dong, Ustazah sudah katanya Ustazah Popi sudah cetar membahaya lah kok kalian kalian nggak membahayakan. Iya, yang membahayakan sebenarnya siapa itu tadi ya? Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan ke Ustazah. Hari ini kita sharing-sharing aja, sharing pengalaman, ya, nggak pengalaman sih, cerita aja tentang cerita-cerita gitu ya. Nah, Ustazah izin untuk share screen ya. Oke. Nah, sebentar, sabar. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang anesti. Ada yang tahu ini artinya apa? Madu. Ada yang tahu? Ini artinya madu. apa? Madu katanya Ustazah. Wow, madu. Ustazah suka madu. Ada yang tahu selain madu? Oh, berarti kalian dijadwalkan tulisannya anesti itu ya. Terus kalian mikirnya, oh madu. Ya. Kejujuran, Ustazah. Oh, Masya Allah. Siapakah itu tadi yang berkata? Siapakah yang berkata? Oh, Mbak Asma. Iya, Mbak Asma. Terima kasih ya, Mbak Asma. Ya. Jadi, honesty itu adalah bahasa Inggrisnya dari jujur. Iya, bukan jujur yang dijual sama bapak-bapak yang di pinggir jalan. Bukan itu ya, jujur kacang hijau, jujur ayam. Bukan. Tapi di sini itu jujur dalam hal sikap kita. Seperti itu. Oh iya, sebelumnya Ustazah baca Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim ya, supaya lancar ngomongnya, nggak beribet. Oke, lanjut ya. Iya, terima kasih Mbak Asma tadi sudah membantu Ustazah jujur. Nah, kemudian, nah ini artinya ya, honesty dalam bahasa Indonesia itu artinya kejujuran. Menanti kejujuran ya. Lagu zaman kapan itu ya? Iya, itu mohon maaf ya, mungkin bisa tanya ke mama papanya. Lanjut, iya. Nah, apa sih arti jujur? Ada yang mau membantu Ustazah untuk membacakan? Mbak Rara, absen
15 kelas 5A. Iya, silakan dibaca Mbak Rara. Apa itu jujur? Artinya kesesuaian antara dengan yang diperbuat. Oh iya, terima kasih ya Mbak Rara. Jadi jujur itu adalah artinya kesesuaian antara yang diucapkan dengan yang diperbuat gitu ya. Misalkan ngomong, aku nggak bisa buka kamera Ustazah karena ini lagi rusak kameranya. Nah, kameranya pas rusak beneran, nah gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak sesuai, tidak sesuai, misalkan menutup kamera, padahal kameranya nggak kenapa-kenapa, tapi bilang kalau kameranya rusak, nah itu yang dimaksud ketidaksesuaian. Jadi yang dimaksudkan kejujuran adalah kesesuaian apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat gitu. Oke, terima kasih Mbak Rara. Berikutnya. Nah, ini keutamaan perilaku jujur. Jadi, kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan mau masuk kemana tuh? Iya. Oke, terima kasih. Nah, berarti yang angkat tangan itu sedang mendengarkan Ustazah. Tapi kalau yang udah kameranya nggak aktif, terus nggak angkat tangan, dia lagi ngapain ya? Gitu. Oke, lanjut. Nah, jujur akan membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati kita was-was. Hah, apa itu was-was? Bukan yang di TV-TV yang was-was selebriti, bukan itu ya. Kita akan lihat berikutnya, oke? Nah, biar nggak ngantuk kalian. Lanjut. Nah, ada sebuah kisah raja yang mencari pengganti. Mungkin kalian pernah mendengar ya. Jadi, kisahnya adalah di suatu negeri, ada seorang raja yang raja ini sudah usianya sudah menua gitu ya. Nah, kemudian raja itu galau. Loh, kok galau? Iya, galau karena dia ingin yang meneruskan titahnya atau meneruskan pemerintahnya itu orang yang pilihan dia, bukan dari, biasanya kan kalau kerajaan itu diwariskan kepada anaknya gitu ya. Nah, raja ini ingin mencari seseorang yang nantinya akan menggantikan. Berarti rajanya jomblo dong. Hah? Rajanya jomblo? Nggak jomblo, dia punya keturunan, tapi dia tidak terlalu percaya. Iya, dia nggak terlalu percaya sama keturunannya itu, Mas Bima. Jadi dia raja ini mengumpulkan semua pemuda di negeri itu dia kumpulkan. Jadi kalau kita lihat di film-film gitu ya, kalau zaman dahulu tuh ada yang namanya kerajaan yang depannya lapangan yang sangat luas. Kalau kalian pernah ke keraton Jogja atau keraton Solo kan itu di depan keraton tuh pasti ada lapangan yang sangat luas ya, yang disebut dengan alun-alun. Nah, di alun-alun itu para pemuda semuanya berkumpul gitu. Para pemuda semua berkumpul. Ini rajanya orang apa saya? Apa nak? Ini rajanya dari negara mana? Loh, dari suatu negeri. Main dengerin dulu. Di suatu negeri. Iya. Negeri. Kalau dipimpin yang mencari raja apa saja. Oh, nanti dulu. Kalau ada yang ngomong Ustazah diam dulu deh. Hah? Nanti ada sesi tanya jawabnya nanti ya. Sekarang Ustazah cerita dulu, oke? Wow, itu suaranya siapa ya yang mau ikut cerita Ustazah? Oke. Iya, nah sekarang Ustazah cerita dulu. Nanti ya sesi tanya jawabnya kapan-kapan dong. Sekarang Ustazah cerita dulu. Jadi sampai mana tadi? Oh iya, sampai raja mengumpulkan para pemuda di lapangan depan kerajaannya gitu ya. Kemudian raja mengumumkan, wahai para pemuda di negeri ini,
aku ingin mencari seseorang yang akan menggantikanku menjadi raja. Tuh. Kemudian setiap dari kalian aku akan beri sebuah biji yang nanti akan kalian tanam gitu. Nah, kemudian setiap pemuda itu mendapatkan biji dari raja, kemudian dibawa pulang. Kemudian raja berkata lagi, 1 tahun ke depan kalian semua kumpul ke lapangan ini lagi dan membawa pot yang berisi biji itu tadi. Kemudian setelah itu si rajanya itu memerintahkan semua pemuda untuk pulang. Nah, semua pemuda kemudian pulang gitu ya. Pulang kemudian menanam biji yang dari raja itu tadi. Nah, sebulan kemudian ini para pemuda itu sudah mulai bisik-bisik, oh punyaku sudah mulai tumbuh gitu. Kemudian, nah salah satu namanya siapa ya? Oh misalkan namanya Fulan. Siapa? Fulan. Siapa nak? Fulan. Fulan. Oh Fulan. Oh ya, si Fulan. Biasanya Fulan iya. dan Fulana. Oke. Oh iya, si Fulan dan Fulana. Oke lah. Nah, si Fulan ini dia menanam gitu ya, menanam biji yang dari raja itu dalam sebuah pot gitu. Tiap hari dia beri air, tiap hari dia beri pupuk secukupnya gitu. Nah, kemudian 1 bulan teman-temannya sudah mulai tumbuh. 2 bulan sudah mulai ada daunnya. Kemudian tambah tinggi, 6 bulan kemudian itu yang teman-temannya sudah mulai tinggi gitu. Nah, sedangkan yang si Fulan ini tadi itu dia masih tetap nggak tumbuh gitu. Hei, ini kenapa kok teman-teman misalkan ketemu di pasar itu ya tanya, gimana tumbuhanmu udah mulai tumbuh belum? Aku sudah mulai berbuah loh. Oh, aku udah mulai keluar bunganya. Nah, sedangkan yang si Fulan ini tadi, yang seseorang ini tadi, dia tuh nggak tumbuh sama sekali. Nggak ada pohon, nggak ada cambang, nggak ada daun gitu ya. Tapi dia tetap sabar, ditaruh di matahari, kemudian disirami, kemudian dipupuk gitu kan. Nah, kemudian tidak terasa 1 tahun kemudian ternyata apa? Ternyata si Fulan ini tadi potnya tetap nggak tumbuh gitu. Sedangkan teman-temannya sudah hijau, rimbun dan indah gitu. Nah kemudian raja mengumumkan untuk semuanya datang ke lapangan lagi untuk dipilih siapakah raja penerus raja itu tadi. Gitu. Nah kemudian si rajanya mengumumkan, wahai para pemuda, bagaimana? Nah, yang para pemuda itu yang kebanyakan para pemuda yang pohonnya sudah indah gitu ya, dia dengan bangga membawa, aku pasti nih jadi raja gitu kan. Nah, kemudian raja melihat sosok si Fulan ini tadi dari sekian banyak pemuda yang tumbuhannya tuh udah besar-besar, nah si pemuda ini hanya membawa pot gitu ya. Kemudian raja tersenyum. Kemudian raja bilang begini, ya, aku sudah menemukan salah satu penerus yang akan memerintahkan kerajaan ini. Gitu. Wah, semuanya sudah mengangkat muka gitu ya. Nah si Fulan ini tadinya di rumah dia tuh nggak pede. Oh punya aku nggak tumbuh. Kemudian si ibunya si Fulan bilang, datanglah walaupun kamu walaupun tumbuhanmu tidak tumbuh karena memang biji yang dari raja memang nggak tumbuh gitu. Kamu harus berani, kamu harus percaya diri. Teman-temanmu walaupun banyak yang sudah tumbuh, ya kamu tetap harus berani untuk mengakui bahwa memang punyamu nggak tumbuh gitu. Nah kemudian si pemuda ini berangkat, kemudian si raja tadi memilih di antara semua pemuda yang ada di lapangan ini, aku akan memilih salah satu di antara kalian yang akan meneruskan kerajaanku, gitu kan. Kemudian si raja memilih, dan yang aku pilih adalah, gitu. Kemudian si raja bilang, si Fulan, gitu. Nah, semua orang yang tadinya mengejek, gimana sih kamu, nggak ada pohonnya kok kesini, gitu kan. Kemudian semuanya terperangah gitu ya, terperangah tuh kaget, melongo gitu. Loh, kok bisa? Dia loh cuma bawa pot aja, kok malah dia yang dipilih, bukan punyaku yang indah ini ya gitu. Oh itu mereka protes itu ya. Kemudian raja bilang lagi,
setelah si Fulan ini naik ke panggung bersama dengan raja, raja kemudian bilang begini lagi, wahai para pemuda, biji yang aku berikan kepada kalian itu adalah biji yang sudah aku rebus. Jadi tidak mungkin biji itu akan tumbuh. Nah, di antara semuanya, di antara semua pemuda yang datang, hanya pemuda ini saja yang membawa pot dan ada biji di dalam potnya itu. Kalau biji itu bisa tumbuh, berarti kalian semua telah mengganti biji itu dengan biji yang lain. Dan itu bukan sifat yang jujur. Aku mencari penerus kerajaanku adalah penerus kerajaan yang jujur dan adil. Dan aku memilih Fulan ini sebagai raja penerusku. Kemudian semuanya yang pemuda-pemuda yang lain malu gitu ya. Iya, karena dia ingin menjadi raja tapi dengan cara yang tidak jujur seperti itu. Dan sedangkan si Fulan ini tadi dia hanya melakukan sesuai dengan sesuai dengan apa yang dikatakan raja, bahwa itu biji, kemudian ditanam, kemudian dia rawat, walaupun nggak tumbuh, dia tetap merawat dan dia berani membawa ke depan raja walaupun dia nggak tumbuh. Dan ternyata si Fulan ini tadi yang diejek, yang disupport sama orang tuanya, yang menjadi raja. Seperti itu. Nah, coba ada yang mau ini mengambil hikmah, satu orang aja yang mengambil hikmah dari cerita ini. Adakah? Siapa? Halo? Ada yang angkat tangan? Saya. Siapa itu saya? Angkat tangan, nak? Siapa Ustazah yang angkat tangan? Oh, Mas Haikal. Mas Haikal, apa Mas Haikal? Hikmahnya adalah kita harus jujur dan pemberani. Oh, Masya Allah. Kita harus jadi orang yang jujur, pemberani dan jangan pemalu. Oh, dan jangan pemalu. Oke, terima kasih Mas Haikal. Baik, berikutnya ya. Nah, itu tadi ya. Jadi hikmahnya adalah kita harus menjadi orang yang jujur, kemudian berani untuk mengatakan kebenaran, dan yang ketiga percaya diri gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini ya, kejujuran akan membawa kemenangan di akhir. Walaupun awalnya tadi dia diejek gitu ya, tapi ternyata apa? Dia yang jadi pemenangnya karena dia jujur gitu. Nah, kemudian, nah ini ketidakjujuran. Ketidakjujuran lawannya itu apa? Kebohongan. Nah, kebohongan hanya akan memberi kesuksesan semu. Coba kita lihat film ini ya. Lo bisa nggak ya ini? Bisa nggak? Coba sebentar. Oke. Itu saya merubah satuan berat dari ons ke bisa kilogram. dilihat, nah. hitam Ustazah. Kalian Sebentar, semua baru sudah ABCD ya. Kalau gitu sekarang kita adakan kuis. Nggak bisa ya? Masih hitam. Kuisnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Oh, kok nggak bisa, Ustaz? 15 menit. Ini Ustazah, panjenengan buka biasa mawon nanti Oh iya, screen-nya ini biasa. gimana nih? Amin keluarin dulu. Stop dulu ya. Stop dulu. Nanti panjenengan buka seperti biasa di MP4. Bentar. Ini kok masih nyala dia? Bentar. Nanti share screen-nya pakai MP4 itu. Oh gitu. Sebentar ya, Nak ya. Sabar dulu ya. Ustazah. Mana? Yang ini ya. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Oke. Udah Ustazah. Ulangi dari awal, Bu. Oh, ulangi dari awal. Ini memang enggak dari awal. Oh, dari sini. Oh, gitu. Nah, ini ya. Oh, bentar. Dari sini. Oke. Nah, dari situ. Dari sini ya. Nah, anak-anak, Suaranya tadi adalah cara kedengeran? merubah satuan Kedengeran. dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Ya. Baik, Pak.
Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Iya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, mendadak banget, Pak. Waduh. 1000 ons, 200 ons. Nah, kirim. Heru 73. Nusa 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, Tugas kelompok. yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Ini dapat tugas kerja kelompok gitu ya, Nusa. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Tuh, dikali apa dibagi ya? Hah? Kenapa Dul? Ini nih, Abdul bingung. Hah? Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100 Dul. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Oke, itu nanti sudah masuk iklan. Jadi, nah, ada yang tahu itu tadi bagaimana ceritanya? Paham nggak ceritanya, Nak? Apa? Jadi, Nusa itu kan lagi belajar online. Pelajarannya matematika. Kemudian, gurunya memberikan kuis gitu ya, memberikan kuis untuk dikerjakan. Nah, Nusa dan teman-temannya, Nusa itu dapat 95 kalau nggak salah ya. Nah, si Abdul itu dapat nilai 100 gitu. Nah, kemudian gurunya menyuruh anak-anak untuk belajar kelompok. Tapi sesuai prokes ya, itu tadi harus pakai masker dan jaga jarak. Kemudian waktu kerja kelompok, si Nusa dan teman yang Putri itu tadi sudah selesai gitu mengerjakan menghitung. Kemudian si Abdul itu kebingungan. Loh, sudah selesai belum Abdul gitu kan. Kemudian si Abdul bilang, aku masih bingung. Terus temennya yang Putri bilang, loh kamu kemarin loh dapat nilai 100 gitu. Kemudian si Abdulnya bilang, iya kemarin aku copy paste dari internet. Jadi itu bukan hasil kerjanya si Abdul. Kemudian si teman yang Putri bilang, berarti kamu curang gitu. Kamu curang ngerjakannya. Dapat nilai 100 tapi itu apa? Bukan hasil dari kerja sendiri. Nah, kayak gitu. Kira-kira, siapa ini? Kira-kira itu bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Satu orang aja. Kira-kira bagaimana? Halo, ada yang mau berpendapat? Si Abdul tadi bagaimana, Nak? Oh, Mbak Kia. Silakan Mbak Kia. Bagaimana Mbak Kia? Apa? Gimana Mbak Kia? Oh, si Abdul tadi nggak jujur, Ustazah. Karena apa nggak jujurnya? Oh iya, karena dia copy paste jawaban dari internet. Oke, terima kasih Mbak Kia. Oke, kita lanjut lagi. Permisi Ustazah, share screen lagi ya. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Sampai mana? Ini tadi ya. Sampai si Raja. Nah, ketidakjujuran. Ini tadi ya. Jadi kebohongan hanya akan memberikan kesuksesan yang semu. Tadi kelihatannya dapat nilai 100 gitu. Tapi ternyata setelah disuruh mengerjakan, si Abdul tadi nggak bisa gitu. Nah itu apa? Kelihatannya wah, ternyata gitu. Maksudnya apa? Ya karena itu tadi bukan hasil dari kerja kerasnya gitu ya. Bukan hasil dari kerja kerasnya. Sehingga apa? Ya hanya semu aja, bukan yang sebenarnya gitu. Malah akhirnya apa? Berimbas nanti ke pelajarannya gitu. Nah, selanjutnya
Nah, ketidakjujuran, orang yang tidak jujur itu hidupnya akan penuh dengan ketakutan gitu. Ketakutan dalam hal apa? Takut salah bicara gitu. Kemudian takut salah bicara misalkan bagaimana Ustadzah? Ya misalkan mengatakan bahwa aku udah ngerjakan gitu, padahal copy paste. Kemudian emang kamu ngerjakannya gimana caranya? Dia akan pikir gimana ya aku ngerjakannya itu dari copy paste dari internet. Aku nggak tahu cara ngerjakannya gimana. Kemudian takut kalau ketahuan. Orang yang berbohong itu akan pasti dia akan mencari cara. Jadi kalau kata Agim gitu ya, kata Agim, kalau misalkan kita berbohong satu kali, maka kita akan membuat kebohongan yang lain untuk menutup kebohongan yang pertama. Jadi kalau bohong pertama kali, nanti untuk menutupi dia akan buat kebohongan lagi. Nanti akan menutupi untuk membuat kebohongan lagi. Dan itu hidupnya tidak akan terasa tenang gitu ya. Kemudian apa? Dia takut disalahkan. Itu tadi bedanya orang yang jujur dengan orang yang tidak jujur, yaitu apa? Kalau orang yang jujur ya dia kan berani aja gitu. Oh aku nggak salah kok ya, kenapa aku salah gitu. Misalkan ada yang ini ya, dulu kalau Ustadzah waktu kecil, misalkan ada teman yang kehilangan uang di kelas gitu. Ini misalkan pas offline gitu. Kemudian ada teman yang dituduh gitu. Ini loh yang ngambil si Fulanah misalkan gitu. Nah, karena si Fulanah merasa dia tidak mengambil, ya dia berani aja. Ya udah, ayo kita kemana? Ke Ustadzah. Ya udah, ayo kita ke Ustadzah itu. Kemudian ditanyai. Kalau yang orang jujur ya dia akan menjawab, ya Ustadzah saya tidak tahu, saya di kelas itu untuk belajar bukan mengambil uang dia gitu. Nah, sedangkan ada teman yang dia tuh ketakutan gitu, sudah mukanya pucat, keringetan. Nah, ketika dia ditanya, ternyata apa? Itu tadi pelakunya ternyata anak yang dia ketakutan. Yang ditanyai temannya dia yang ketakutan gitu. Nah, sehingga apa? Orang yang berbuat tidak jujur itu dia hidupnya tidak tenang. Dia takut disalahkan, takut ketahuan, kemudian apa? Salah bicara gitu. Dan dia akan membuat kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama seperti itu. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan keadaan sekarang. Contohnya, contoh ketidakjujuran ketika PJJ. Catat ini ya, catat. PJJ itu apa? Pelajaran jarak jauh ya. Jadi pertama, misalkan, ini bukan anak al-uswah kok. Ini bukan anak al-uswah. Ini anak antah berantah sana gitu ya. Jadi misalkan tes formatif. Ini ya, tes formatif dia ngerjakan. Tapi ternyata lihat buku. Alah Ustadzah lo di sana kan nggak tahu. Aku buka buku aja biar nilaiku 100. Nah udah belum mendalik ya. Itu mah bukan untuk nilai 100 aja, tapi apa? Ilmunya nggak berkah. Ustadzah pernah cerita kan ya, Ustadzah pernah anak nyontek. Tapi ternyata apa? Ya nyontek gara-gara teman-teman Ustadzah nyontek semua nilainya bagus, Ustadzah jelek sendiri gitu. Kemudian Ustadzah mengikuti jejak teman Ustadzah. Nah ternyata apa ya? Nilainya nggak memuaskan itu. Walaupun banyak itu rasanya kok nggak enak gini ya. Dan ternyata apa? Ustadzah nggak bisa mengingat dengan baik materi yang diajarkan guru Ustadzah itu, yang Ustadzah nyontek itu. Jadi apa? Ilmunya nggak berkah gitu. Terus waktu apa itu Ustadzah? Apa Ustadzah? Kalau nggak salah itu revolusi Perancis Ustadzah. Ustadzah masih ingat Ustadzah nyontek 1 kali dan itu hampir ketahuan dan nilai yang tidak memuaskan dan Ustadzah tidak ingat apa materinya. Waktu SMA Ustadzah perbaiki, ya Allah aku tobat nggak nyontek lagi gitu. Semoga ilmunya bisa nempel gitu. Apa? Iya. Prancis. Revolusi Prancis. Ada yang namanya Marie Antoinette gitu ya. Pokoknya itulah ya. Terus itu Ustadzah rasanya astagfirullahaladzim itu SMA bertobat, Ustadzah belajar lagi, nggak nyontek lagi. Ternyata apa? Sekarang bisa nempel itu yang namanya materi revolusi Prancis itu ya. Kemudian kalau yang sekarang kan sedang tes mau sertifikasi tuh. Itu Ustazah belajarnya saat umur berapa? SMP itu udah SMP. Kadang-kadang bisa kan ngajarin SMP. Ya, nanti jadi dulu belum bisa ya anak SD. Ya ada, nanti dulu. Oke, kemudian tes. Nah, sekarang ini kan mau sertifikasi. Nah, kemudian ada tes tahfidz.
tes tahfidz itu, misalkan kalian setor tahfidz pun, Ustazah harap kenapa sih kalian harus di depan kamera, menghadap kamera, matanya tertutup atau melihat kamera, nggak boleh lirik sana, nggak boleh lirik sini, atau didekatkan begini. Kenapa? Ya karena itu tadi supaya bacaan Al-Quran itu benar-benar mantap, tertanam di sini, di otak sama di hati, maka apa? Kita melakukan dengan jujur. Makanya Ustadz-Ustadzah Al-Quran kalau mau ngetes mesti kan disuruh jauh ini ya. Supaya apa? Supaya terlihat tanganmu itu sedang ngapain. Kalau misalkan jujur, itu kalian akan fokus ke kamera atau kalian merem seperti itu. Maaf ya. Iya. Jadi kemarin ada ya, jadi salah satu ustadzah itu cerita ini loh, anak-anak kok misalkan tas naik surat ini loh ustadzah, dia baca Al-Quran gitu, itu kan jadi sedih ya. Kita itu ingin menghafalkan Al-Quran untuk menjaga bacaan Al-Quran di dalam otak dan hati kita. Tapi kok mereka malah berbuat yang tidak jujur seperti itu gitu. Hanya karena apa? Biar dikatakan lebih lancar. Itu sama dengan kita gini nak. Kita udah diberi keistimewaan Allah untuk menghafalkan Al-Quran dengan cara menanamkan di otak dan di hati kita. Kemudian ketika kalian sedang melakukan ketidakjujuran, kalian setoran tapi kalian membaca, itu sama dengan kalian sedang mencabut hafalan yang ada di otak sama di hati kalian. Yang tadinya udah lancar, gara-gara ingin dikatakan lancar, terus kalian melakukan hal yang tidak baik, itu sama dengan kalian sedang sedikit demi sedikit menggerogoti hafalan yang ada di dalam otak dan hati kalian, kayak gitu. Jadi kan eman yang tadinya udah hafal beneran, gara-gara pengen dikatakan lancar, gara-gara pengen lulus, terus kemudian kalian melakukan hal yang tidak jujur, itu malah hafalannya yang tadinya sudah hafal dicabut sama Allah. Loh, kamu nggak jujur, ya udah aku cabut lagi. Maka apa? Dia bulet, bacanya bulet. Nah itu hati-hati. Ya, jadi karena ini sedang persiapan sertifikasi, saya harap ketika kalian tes naik surat, ketika kalian pre-test, kalian melakukan hal yang baik itu tadi. Hal yang apa? Jujur. Ya misalkan salah, biar kalian tahu salahnya di mana, nanti ustadz-ustadzah akan memberi catatan. Oh di ayat ini ya kurang lancar, jadi nanti. Nah kalau kalian baca, kan lancar tuh. Tapi ustadz-ustadzah nggak tahu sebenarnya kalian nggak lancar itu di ayat berapa. Kayak gitu. Tapi kalau kalian jujur, kalian benar-benar hafalan, misalkan memang lo ustadzah tapi malu teman-temanku lo lancar, karena aku nggak lancar. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Beda lagi kalau yang Allah nggak usah setor ustadzah gitu aja ya. Iya beda lagi kalau yang kayak gitu ya. Jadi kalau udah semangat untuk menghafalkan, ya semangat aja. Jangan ternodai dengan hal-hal yang tidak jujur itu tadi. Oke? Kemudian yang ketiga, nah ini Zoom, tapi lihat video, atau Zoom tapi main ngegame. Jadi yang pakai HP, laptop, atau tab gitu ya. Ketika kalian kelihatannya nge-zoom gini, kan di depan kamera udah dibuka. Kemudian kalian membuka video atau ngegame. Itu otomatis yang ada di Zoom itu kameranya akan tertutup gitu. Sadar nggak sih kamera kalian itu tertutup, makanya wajahnya nggak kelihatan. Oh, aku ada cara ustadzah biar wajahku tetap terbuka. Iya, wajahmu terbuka, tapi kontak mata itu nggak ke kamera. Kalian lihat yang lainnya. Nah, itu juga ustadzah sebenarnya tahu. Makanya ustadzah akan sering-sering memanggil. Ini ada kesepakatan kan ya beberapa kelas di kelas 5, kalau misalkan dipanggil dia nggak ada, maka akan di-remove ke waiting room lagi, ke ruang tunggu lagi. Supaya apa? Ya supaya dia tetap ada di Zoom gitu. Kalian itu kan orang tua kalian itu sudah, ini perangkat ini kan nggak mahal. Perangkat ini kan mahal gitu ya Naya. HP, tab, laptop itu perangkat yang nggak murah gitu. Kemudian kalian menyalahgunakan, sudah diberi kepercayaan, orang tua kalian kerja banting tulang untuk mengadakan perangkat kalian sekolah ini, untuk membayar sekolah kalian, dan kalian menyalahgunakan dengan nge-game atau lihat video ketika pelajaran. Itu sama dengan
kalian kalau peribahasanya air susu dibalas air tuba gitu. Orang tua kalian bekerja keras, apalagi masa pandemi kayak gini, banyak yang gimana ya, harus lebih tough, harus lebih tangguh lagi, tapi kalian menyalahgunakan kepercayaan mereka. Sedih loh rasanya ketika ustadz-ustadz diceritain sama orang tua, loh anak saya tadi nggak ikut tahfidz, nggak ikut pelajaran Mbak Ustadzah, padahal lo sudah ada di rumah itu, tinggal make aja, tapi kok ya nggak sekolah ya Ustadzah, itu rasanya ya Allah nak gitu ya. Jadi kalau kalian sudah diberi kepercayaan sama orang tua kalian, ya kalian pergunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Memakai perangkatnya itu untuk belajar. Ngegame boleh lah ngegame, tapi lihat waktunya. Kalau pas istirahat, kalau pas tugasnya sudah selesai, itu silahkan. Tapi kalau misalkan waktunya belajar, ya belajar dulu gitu. Nah, kemudian nih, off kamera mengaku error, padahal dia tidur. Astagfirullahaladzim. Semoga nggak ada yang kayak gitu ya. Ustazah, boleh nggak Ustazah kayak gini Ustazah? Kalau Apa? sedang buka kamera, nah tapi pelajaran lama, tiba-tiba nggak sengaja tidur sampai 1 jam gimana? Loh, lah terus lah tadi posisinya gimana? Pelajaran, jadi fokus sama pelajaran, namun karena malam-malam nggak tidur itu cuma karena malamnya tidur itu telat, makanya lama-kelamaan dia tidur 1 jam. Oh ya Allah, lah kamu tuh ngapain tadi malam? Nah, oke, terima kasih Mas Zaidan. Gantian. Oke, iya. Ustazah sudah mendengar. Oke. Nah, gini Mas Zaidan. Oke, terima kasih Mas Zaidan sudah bertanya walaupun Ustazah belum mengajukan pertanyaan. Jadi begini, kalau misalkan kalian itu ngantuk gitu ya, ya diantisipasi lah. Satu, sikap duduknya gimana? Kalau sambil rebahan ya walaupun kalian nggak ngantuk ya jadi tidur gitu. Satu. Dua, kalau sudah ngantuk mulai menyerang, silakan wudhu. Oke. Kemudian tiga, ya biasanya kan kalau nggak puasa ada camilan gitu ya. Kalau ngantuk makan sebentar atau minum gitu. Supaya apa? Bagaimana caranya biar nggak ngantuk. Kalau misalkan ngantuknya ya namanya keseliut itu ya 5 menit 10 menit. Masa 1 jam? Itu tadi malam tidurnya jam berapa? Keseliut kok 1 jam. Lama banget, nggak 2 jam 3 jam sekalian. Ya kan? Oke, tapi itu pertanyaan bagus. Terima kasih ya Mas Zaidan. Mungkin ada ustadzah atau ustadz atau teman-teman yang mengalami seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi, untuk menjaga agar nggak kayak gitu, maka apa? Sikap duduk. Makanya ustadzah itu paling sebel, ya nggak sebel sih, kalau ada yang misalkan nge-zoom atau ngapain gitu ya, itu sambil tiduran gitu. Halo, ini tuh lagi belajar gitu. Itu juga berpengaruh pada tulang punggung kalian. Kalau tulang punggung kalian buat meleot-meleot gitu, kan nanti juga tumbuhnya juga nggak bagus. Tapi ketika kalian duduk tegak, kemudian sudah dalam keadaan wudhu, sudah menyiapkan camilan, bukunya ada di sini, minumnya ada di sini, itu untuk teman-teman yang sudah siap, oke-oke aja itu. Hanya 1-2 mungkin ngantuk gitu ya, karena mungkin tadi malam ketiduran sampai malam. Ya kan kita ada checklist ibadah, nggak boleh lebih dari jam 9. Ya jam 9 mungkin sudah mulai tidur gitu ya. Lah jam 9 mulai nge-game. Tidurnya jam 12. Nanti waktu sekolah ngantuk. Ya itu salahnya gimana? Jadi di manajemen waktunya gitu. Ya. Lanjut ya. Jadi ini yang sering terjadi dan semoga kelas 5 itu bisa menjadi contoh adik kelasnya. Loh, saya aku nggak punya adik ya, misalkan yang punya adik di rumah gitu ya. Halah, Mas itu loh atau Mbak itu loh kalau nge-zoom gue tiduran. Kan aku juga mau ikut tidur. Hati-hati tuh ya, jariyah yang baik akan bernilai pahala. Jariyah yang tidak baik akan bernilai tahu sendiri. Oke? Lanjut. Nah, ini ketika berkata jujur, kalian tidak perlu berusaha mengingat apapun. Duh, maksudnya mengingat apapun gimana Ustazah? Lupa. Bukan. Maksudnya ya mengatakan apa yang terjadi aja. Ustazah, kameraku nggak bisa karena ini rusak gitu. Beda dengan kemarin bilang kameraku rusak, tapi ternyata waktu temennya ngomong gitu, dia nyaut terus nyalakan kamera. Loh,
kamu kok bisa nyalakan kamera? Katanya kameranya rusak. Nah, hati-hati tuh. Oh iya ya, katanya tadi kameraku rusak. Tapi bisa kok Ustazah. Kalau buat nyauti temannya bisa nyala kamera ya. Tapi kalau untuk dengerin Ustazah rusak. Hati-hati itu ya. Kalian tidak perlu berusaha mengingat apapun. Maksudnya yaitu tadi mengingat kebohongan-kebohongan. Kalau sudah jujur ya tinggal mengatakan apa yang kalian ini lakukan gitu. Kemudian kalian tidak perlu terus-menerus dikejar rasa bersalah. Kan ada tuh. Kalau sudah berbohong, kita akan ada rasa bersalah. Karena kenapa sih ada rasa bersalah ini? Ya ini, kenapa? Lebih baik jujur meskipun tampak memalukan. Tadi ya, yang si Fulan itu tadi yang dipanggil sama raja, dia malu gitu. Lah, wong potku lo, bijiku lo nggak tumbuh. Lah kok malah dipanggil raja. Aku mau diapain sama raja ya? Masih mau dimarahin ini. Aduh, ya apa? Misalkan ya, ternyata apa? Diangkat jadi raja. Iya. Kemudian lebih baik jujur meskipun harus dimarahi. Nah, misalkan kalau misalkan kalau memecahkan sesuatu gitu. Kalau dulu contohnya biasanya sepak bola kemudian nendang bolanya karena kaca orang gitu. Nah, kemudian dua pilihannya, mengaku bersalah atau lari. Nah, orang yang jujur dia pasti akan mengakui kesalahannya. Pak, mohon maaf kacanya pecah karena bola saya tadi kena kaca Bapak. Itu akan menjadi lebih mulia, lebih kesatria daripada lo pecah terus lari. Itu mah apa ya tuh, oh iya nggak boleh itu. Oke, mohon maaf ya disaut sama anaknya Ustazah. Iya, jadi nggak boleh ya, harus mengakui ya, walaupun dimarahi ya itu resiko yang harus ditanggung gitu ya. Jadi kalau misalkan melakukan kesalahan ya oke, aku harus mengakui bahwa aku salah dan saya minta maaf. Itu akan lebih kesatria daripada yang langsung lari gitu. Nah, itu yang bukan kesatria. Kemudian lebih baik jujur meskipun menyakitkan. Sama ini tadi, dimarahi, menyakiti, memalukan, tapi apa? Ada keberanian di belakangnya. Nah, kenapa harus jujur? Satu, karena kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Itu tadi ada rasa bersalah itu ya. Rasa bersalah karena Allah memberi fitrah hati kita itu bersih. Nah, ketika terkotori itu hati itu akan bergejolak. Bergejolak itu gimana? Bergejolak itu maksudnya, ini loh salah. Harus yang benar itu seperti itu. Ketika ada nuranimu berkata seperti itu, berarti hatimu masih ada. Tapi kalau kalian sudah membuat kesalahan, kemudian Allah nggak apa-apa, hati-hati. Yang tadinya hati itu bersih, itu menjadi kotor karena apa? Tidak mau mengakui kesalahan itu tadi. Kemudian karena kita tidak bisa membohongi Allah. Kenapa? Allah tahu apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam hati kita, dan apa yang kita perbuat. Jadi apapun yang kita perbuat, Allah itu Maha tahu. Yang tadinya matikan kamera, yang ketika formating buka ini, kemudian yang ketika tahfidz dia membuka mushaf, naudzubillah min dzalik ya. Semoga itu tidak terjadi di sekolah kita, di kalian juga gitu. Karena apa? Ya jujur itu mutlak. Jujur itu karakter atau sikap yang harus kita tanamkan. Karena apa? Kata orang bilang, jujur ajur lah. Saiki jujur ya ajur. Yaitu pikiran orang-orang yang dia tidak percaya dengan apa yang dikaruniakan Allah dengan hati dan pikiran yang bersih itu. Jadi ya walaupun orang sering menghina itu ya, misalkan misalkan membuat kesalahan kemudian membuat kita harus berkata jujur gitu. Contohnya apa ya? Tapi kadang tuh orang Indonesia banyak yang ewah-pekewah atau malu gitu. Misalkan ini, gini, misalkan di lampu merah kemudian ada yang melanggar itu atau nggak pakai masker, kan di lampu merah gitu ya, karena kita kan gini nggak pakai masker. Kalau orang Indonesia paling cuma didiemin. Tapi coba kalau itu di negara kayak di Taiwan atau di mana yang prokesnya itu keras, dia akan didenda tuh.
kamu nggak pakai masker itu bukan kamu sendiri, tapi membahayakan orang lain. Gitu. Kayak anaknya Ustadzah gitu ya, kalau misalkan di lampu merah ada yang melanggar, itu ditunjukin, oh dia itu melanggar peraturan, itu ya malu. Kalau misalnya melanggar sedikit aja, langsung dihukumnya gede, udah di penjara 50 tahun. Bos, ya lihat pemerintahannya ya Mas ya, semoga pemerintah kita nggak kayak gitu. Ya, makanya kalau kita jujur, insya Allah pemimpin kita jujur gitu ya. Kalau misalkan pemimpinnya nggak jujur, ya itu cerminan dari rakyatnya kayak gitu. Ya. Oke. Kemudian, nah, jujur itu keberanian untuk mengakui kesalahan. Jujur itu keberanian untuk mengakui kesalahan dan keberanian untuk menerima segala akibat dari perbuatan. Apa ini? Oke, jadi jujur itu keberanian untuk mengakui kesalahan, ya. Gak hanya berbuat yang benar dan sesuai apa yang dibuat dan apa yang dikatakan, tapi apa? Dia berani mengakui kesalahan, kemudian berani untuk menerima resiko atau akibat dari kejujurannya itu. Kemudian jujur itu melegakan, dan jujur itu sangat mahal untuk sekarang. Karena apa? Nggak semua orang kalau dia misalkan sudah dalam keadaan terancam gitu ya, ya dia akan menyalahkan orang lain. Nah, yang kayak gitu ya nggak boleh. Oke? Kemudian, nah ini dengan jujur, satu, kita insya Allah akan dipercaya. Oh, dia anak yang jujur. Insya Allah apa yang dia katakan itu benar. Yang kedua, itu akan meningkatkan harga diri. Harga diri itu bukan yang ada bandrolnya gitu, enggak. Nah, tapi apa? Orang akan menghargai kita, akan menghormati kita, dan akan segan dengan kita. Oh, apa yang dia katakan itu insya Allah akan benar. Jadi dia sudah amanah, kemudian dia bisa dipercaya. Kayak Rasulullah kita ya, Al-Amin, Masya Allah, dapat julukan Al-Amin karena apa? Karena kejujurannya. Ketika Rasulullah berjualan, itu hal yang misalkan catat, mohon maaf Bu, kalau mau beli kain ini di bagian ini itu ada sobek sedikit, apakah Ibu bersedia untuk membeli seperti ini? Nah, itu contoh kejujuran gitu ya. Tapi kalau misalkan pedagang yang enggak jujur, ya dia akan disembunyikan gitu. Dibiarin disembunyikan, pokoknya harganya enggak turun gitu. Nah, beda dengan pedagang yang jujur. Kekurangannya itu diperlihatkan supaya ketika nanti sampai rumah pembelinya nggak kecewa gitu. Dan yang terakhir adalah mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita itu maksudnya apa? Yaitu tadi kita akan dihormati orang, bukan disepelekan. Apa yang kita omongkan itu akan dipercaya orang, itu lebih baik daripada ketika kita bicara karena kita sering berbohong, orang nggak percaya. Alah, dia nggak mungkin ngomong yang benar karena record dia yang suka berbohong. Naudzubillahimin dzalik. Oke. Nah, finish. Itu tadi dari Ustadzah. Loh, tadi Ustadzah nge-share nggak sini? Iya, nge-share. Loh, astagfirullahaladzim. Tadi masih Nusa gambarnya. Ada tulisannya. Ada tulisannya, kirain Ustadzah kaget sebenarnya. Iya, kirain tadi Ustadzah membaca sendiri, ternyata oke, alhamdulillah tadi kalian bisa membaca ya. Nah, mungkin itu tadi dari Ustadzah. Semoga apa yang Ustadzah omongkan tadi Ustadzah juga menjadi hikmah untuk Ustadzah sendiri dan bermanfaat untuk kalian juga. Jadi selama daring ini godaannya lebih besar. Godaannya lebih besar daripada kalian sekolah offline gitu ya. Kalau di rumah kalian yang menentukan sikap kalian sendiri, dan yang tahu hanya kalian dan Allah saja. Dan itu yang menentukan harga diri dan harga diri kalian. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk melaksanakan kejujuran tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa meneladani Rasulullah SAW dengan sifat al-aminnya. Nah, sudah ngantuk kalian. Bangun. Oke, itu dulu dari Ustadzah. Ustadzah kaget. Iya, kalau nggak gitu kalian tidur nanti. Ustadzah udah ngomong banyak, ditinggal tidur. Kak Zaidan tadi keselit Ustadzah 1 jam. Lo kok Zoom-nya sudah selesai? Halo, Ustadzah ngomong apa?
Ya, tapi aku cuma bertanya, kalau kayak gitu nanti gimana? Oke, terima kasih. Tapi Mas Zaidan tadi pertanyaannya bagus kok. Terima kasih ya Mas Zaidan. Oke, itu dulu dari Ustada. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga kita bisa mengamalkannya ya. Wah, sudah jam 10. Oke, Ustada kembalikan ke Ustada Popi. Ustada Popi, terima kasih. Silahkan. Halo. Halo, Ustazah Popi. Terlempar, Ustazah. Oh, Ustazah. Ya, silakan. Ini berarti dikembalikan ke siapa? Ustazah Ida. Panjenengan, Ustazah. Jenengan. Kan saya lagi, Ustazah. Oke, ya. Jadi begitu ya. Itu semoga hikmah. Tadi beberapa ya Ustazah ceritakan. Ada raja yang mencari penerusnya. Kemudian ada Nusa. Kemudian ada siapa lagi tadi? Oh ini. Video terakhir ya. Bisa coba Ustazah akan nyetel video terakhir. Ini coba. Sambil istirahat sebentar ya. Mana ya? Ini. Video terakhir sebentar. Ini caranya gimana, Ustaz? Sebentar. Video. Oke. Nah, ulangin dari depan. Ini bisa kita lihat ya. Di endingnya nanti. Dia seorang asongan dan nah, kita lihat aja. Orang asongan dia. Penjual asongan. Burem ya. Sabar dulu ya. Sinyalnya Ustazah. Burem jelas. Jadi asongan, penjual asongan yang dia menemukan sebuah dompet. Burem. Ya, nanti dulu ya. Sinyalnya Ustazah. Masih nggak kelihatan? Gelap Ustazah jadinya. Gimana nih? Nah ini. Sudah Ustazah. Sudah. Kelihatan? Nah ini loh, sikap kita akan menentukan siapa kita. Sikap kita menentukan siapa kita. Udah, pakai aja duitnya, Bun. Ini temannya mencoba. Ibunya bilang, ibunya bilang kamu harus jujur. Kalau jujur banyak pahalanya, gitu. Ya. Ya sabar dulu ya. Coba. Kalau diulang lagi. Oh, bentar. Nih loh, nih ibunya pesennya ibunya. Kalau jadi anak jujur itu banyak pahalanya, tuh kata ibunya. Ya. Ini masih membawa uang tadi, membawa dompet yang isi uang itu tadi. Tapi belum dipakai sama dia. Burem. Oh, dia penjual tisu. Nih, temennya itu ngocok-ngocok, pakai aja duitnya gitu. Dia bingung antara dengerin temennya apa dengerin ibunya gitu. Nih, ini dia mau beli jajan pakai uang itu tadi. Tapi hati kecilnya menyatakan beli nggak gitu. Nggak jadi. Dia nggak jadi beli.
Godaan selalu menawarkan keindahan. Kejujuran memberi kesempurnaan. Gambarnya lagi tuh loh. Bentar ya, sabar ya. Dapat dari mana Ustazah? YouTube dong. Nama channelnya apa? Rahasia. Hah? Nama channelnya apa Ustazah? Ketik kejujuran. Apa nama Nanti tapi. channelnya? Jangan Nama sekarang. channelnya apa Ustazah? Nanti dengerin dulu Mas Zaidan. Nih loh, dia mau mengembalikan yang punya dompet itu tadi. Nih sempet temennya tuh mau Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau ya buat aku aja lah sini. Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau ya buat aku aja lah sini. Udah, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Nah, ini yang punya dompet. Terus diperiksa. Ternyata dalamnya masih utuh, nggak dipakai sama sekali gitu. Namamu siapa? Belum. Namamu siapa? Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Kemudian dari situ yang pemilik dompet itu tadi membalas budi ke budi. Apa ya? Membalas kebaikan anak ini. 10 tahun kemudian, nah si Budi ini tadi disekolahkan sama yang punya dompet itu tadi. Ini yang punya dompet tadi, nyekolahkan Budi sampai Budi lulus sarjana. Sayangnya gambarnya gini. Iya maaf ya, saya gambarnya nggak bagus. Nah ini loh, nih. Nah ini yang punya dompet tadi. Nyekolahkan Budi sampai Budi lulus sarjana. Nah ini terima kasih. Buah kejujuran adalah kesempurnaan. Itu nak. Jadi buah kejujuran adalah kesempurnaan. Jadi nggak apa-apa. Kita sekarang ini bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nanti kalau kita udah dewasa. Kalau sudah tertanam dari kecil sifat kejujuran, insya Allah akan tertanam sampai kita dewasa. Seperti itu. Ustazah, nama channelnya apa Ustazah? Kejujuran. Oke, sudah ini? Ya, kejujuran. Oke, Ustazah. Buah kejujuran. Ya, Ustazah Popi masih belum ada? Sudah. Ada. Ya, silakan Ustazah Popi. Oke, alhamdulillah izin Ustazah mematikan kamera karena sinyal naik turun. Kan anak luar biasa ya, tadi penasaran sekali dengan videonya. Nanti mungkin Ustazah Sinta bisa memberikan linknya. Alhamdulillah Ustazah nggak bisa menyimpulkan lagi. Kalian tadi sudah mendengarkan pemaparan yang sangat cetar dari Ustazah Sinta. Terima kasih. Semoga itu bisa masuk ke diri kita ya. Tidak hanya sekedar diingatkan. Kalau merasa sekarang tersindir, itu aku ya. Mari kita bertobat ya seperti itu. Dan semoga semua menjadi lebih baik. Kita akan lihat apakah setelah ini anak-anak akan berubah lebih baik dan dibantu oleh guru-guru kelas 5 sehingga kalau ada yang diingatkan membuka kamera, suara dan sebagainya, harap maklum seperti itu ya, karena kita sayang kalian semua. Oke, kita akhiri. Setelah ini silakan segera untuk menyiapkan AKM numerasi kue terakhir kita di pekan ini. Semoga masih ada waktu tambahan ya, insya Allah. Mari kita tutup. Tidak apa-apa, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah istighfar.
Dan doa penutup majelis. Amin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. AKM